Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda. Ya, kita masih di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Untuk sesi wawancara kali ini pendengar, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Camat Welak komitmen lakukan pendampingan ODGJ di 16 desa di Kecamatan Welak. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon pendengar bersama dengan Camat Welak, Heribertus Manggas. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, apa kabar pagi ini Pak Heri? Puji Tuhan, sehat, baik. Nah, oke, baik. Pak Heri ini lagi di mana posisinya Pak Heri? Kebetulan lagi di Labuan Bajo, Bapak. Oke, baik. Oke, Pak Heri, ini kita dapat informasi kalau Pak Heri rutin melakukan pendampingan dan pendataan pasien rentan ODGJ dan penyandang disabilitas begitu Pak Heri. Siap Bapak. Oke. Sebenarnya Pak Heri yang melatar belakangi Pak Heri sendiri berkomitmen untuk melakukan pendampingan bagi orang dengan gangguan jiwa di 16 desa, betul Pak ya? 16 desa Pak, 16 desa, siap. Oke, itu seperti apa Pak Heri? Apa yang membuat Pak Heri ingin mendata dan juga melakukan pendataan dan juga melakukan kunjungan langsung begitu? Baik, terima kasih Bapak. Kesempatan ini baik sekali buat saya. Tentu pesan yang sangat mendasar, panggilan hati dan kepedulian saja. Iya. Terus bagaimana kita mengurangi stigma dan diskriminasi bagi kaum rentan yang ada di Kecamatan Welak. Memang saya punya komitmen untuk 16 desa ini. Memang saya baru berjalan di 5 desa untuk mendata secara langsung dan memastikan kondisi ODGJ secara langsung berdasarkan tingkatan fase keadaannya. Oke. Sehingga kedepannya bagaimana kita bersinergi dengan lintas sektor terkait, karena di dalamnya ada Forkompimcam, ada Puskesmas dan lain sebagainya untuk kita bisa lakukan deteksi dini. Oke. Boleh dilanjutkan Pak Heri? Ya, tentu dalam hal ini peran camat sangat penting sekali menurut saya untuk penanganan ODGJ ini, karena camat di situ sebagai koordinator wilayah, sehingga lintas sektor di tingkat kecamatan itu bisa berjalan dengan baik, meskipun pelayanan secara medisnya itu menjadi tanggung jawab teman-teman puskesmas dan rumah sakit. Begitu Bapak. Oke. Pak Heri, ini bisa disampaikan ada 16 desa itu di Kecamatan Welak, ada dari desa mana saja Pak Heri? Yang saya sudah lakukan kunjungan, kebetulan kita sekarang bersama dengan siapkan tahapan Pilkades. Yang sudah saya lakukan ada 5 desa dari 16 desa. Ada desa Pombelak, ada desa Robo, desa Galang, desa Orong, dan desa Batu Umpu, dan terakhir kemarin desa Beva. Oke. Desa Beva. Oke, berarti memang dari 16 itu baru berjalan ke 5 desa begitu Pak Heri ya? Ke 5 desa, dan saya menjadi concern di bulan ini untuk memastikan lagi, karena ternyata ketika kita turun Bapak, banyak ODGJ yang memang belum terdaftar dan belum dilayani dalam pelaksanaan pengobatan. Oke, begitu. Oke, ini seperti apa bentuk pendampingan yang dilakukan Pak Heri sendiri bersama dengan pemerintah desa terhadap ODGJ dan keluarganya begitu Pak Heri? Siap. Kebetulan
peran ini kan strategis sekali untuk saya sebagai camat di wilayah Kecamatan Welak. Ya. Saya tentunya ingin memastikan seluruh unsur di wilayah saya itu bersinergi. Tentu poinnya apa? Saya bisa mengkoordinasikan lintas sektor dengan baik, terus mengkoordinasikan teman-teman Pemdes, Puskesmas, TNI Polri, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dalam penanganan ODGJ. Dan konsen saya bagaimana kita betul-betul mendata dengan baik ODGJ dari desa ke desa, sehingga angka itu bisa sinkron antara data yang ada di desa dan di puskesmas dan di tingkat dinas paling tinggi. Itu poinnya. Dan yang saya lakukan mungkin kecil ya Pak, kecil karena penanganan medisnya kan dilakukan oleh teman-teman puskesmas, kan ada pengelola ODGJ di puskesmas. Yang kita perhatikan sekarang yang saya lakukan ini, saya mencoba memulai dari hal-hal yang kecil dengan membawa bantuan sembako yang dibutuhkan dan berkoordinasi dengan keluarganya apa sekali yang dibutuhkan. Seperti kemarin di Desa Wewa, saya mengunjungi 3 ODGJ yang sebenarnya ada 8 ODGJ karena waktu terlalu singkat. Mereka sekarang membutuhkan pakaian, telur. Kalau beras ya karena keluarganya masih bisa ditangani begitu. Iya. Oke. Bagaimana dari Pak Heri sendiri berkoordinasinya dengan pihak-pihak terkait begitu seperti puskesmas dan dinas terkait, aparat desa serta lain-lainnya di bagian ini, Pak Heri? Iya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peran strategi saya ini, saya harus bisa mampu mengkoordinasikan lintas sektor dengan baik, bersinergi, bukan hanya dengan teman-teman puskesmas, dengan Forkopimcam juga sudah berjalan, dan bahkan dengan gereja pun saya sudah jalan bersama. Jadi saya menginginkan ke depannya ini bagaimana ODGJ ini secara berkala kita perhatikan secara berkelanjutan, sehingga saya punya komitmen bahwa kasus ODGJ terutama di Welak, kasus yang berisiko tinggi itu ODGJ terlantar atau yang memerlukan penanganan bersama itu berkurang supaya tidak ada lagi dari tahun ke tahun angka ODGJ di Kecamatan Welak secara khususnya itu meningkat. Itu harapannya Bapak. Oke. Nah, Pak Heri, dari hasil pendataan dan kunjungan langsung Pak Heri sendiri yang telah dilakukan, ini kondisi atau tantangan apa yang paling banyak ditemukan di lapangan dari 5 desa yang sudah dikunjungi, Pak Heri? Dari 5 desa yang kunjungi, memang kondisi yang paling berat ya bagaimana mengajak mereka untuk mematuhi konsumsi obat yang diberikan oleh teman-teman puskesmas, dalam hal ini pengelola ODGJ di puskesmas. Jadi saya disambut baik dan saya wawancara langsung dengan pihak keluarga yang mendampingi mereka, bahwa itu yang paling berat, bahwa bagaimana mereka mengatur konsumsi obat itu secara teratur. Padahal harapannya bahwa ketika obat teratur dikonsumsi, setidaknya tingkat kekambuhan dari pasien ODGJ itu bisa menurun, karena outputnya kan itu nanti bahwa kekambuhannya atau tingkatan sakitnya itu bisa menurun dari sebelumnya. Iya. Oke. Bagaimana kalau melihat dari peran keluarga dan masyarakat setempat di desa tersebut dalam mendukung proses pemulihan ODGJ ini, dan apa harapan pemerintah kecamatan terhadap partisipasi mereka, baik pihak keluarga ataupun lingkungan sekitar begitu, Pak Heri? Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Saya rasa ini menjadi pesan penting dari saya, bahwa selama saya menjalankan aktivitas ini saya disambut baik dan positif. Karena untuk bicara dari sisi medisnya itu ada teman-teman puskesmas dan teman-teman rumah sakit. Tentu saya selaku camat di Kecamatan Welak, saya menginginkan sekali bahwa keluarga masyarakat itu mengurang sudah yang namanya stigma dan diskriminasi bagi kaum rentan ini. Mereka juga butuh perhatian, dan saya sangat semangat sekali ini Bapak melaksanakan kegiatan ini. Ini panggilan hati yang mungkin passion saya di sini juga. Dan saya selalu mengajak masyarakat
untuk menerima ODGJ yang sedang direhabilitasi ini, kita harus sama-sama mendukung supaya rehabilitasi ini berjalan dengan baik. Dan tentu dengan peran koordinatif ini tentu dapat menjadi penggerak utama lah terciptanya sistem penanganan ODGJ yang cepat, terpadu, lebih manusiawi, dan sekali lagi berkelanjutan untuk di tingkat kecamatan Welak tentunya. Demikian Bapak. Oke, baik. Pak Heri, bisa disampaikan pesan-pesan terakhir mungkin untuk masyarakat Manggarai Barat begitu untuk hal serupa begitu Pak Heri, dan juga mungkin bisa disampaikan selain kunjungan dan pendataan, sekiranya dari Pak Heri sendiri program apa yang akan dilaksanakan dari Pak Heri sendiri untuk kedepannya? Baik, terima kasih Bapak. Memang saya punya pesan moral ini mudah-mudahan bisa didengar oleh seluruh warga Manggarai Barat, lebih khusus lagi di wilayah saya di Kecamatan Welak. Jadi target saya secara pribadi 100% ODGJ di 16 desa di Kecamatan Welak ini saya bisa pantau. Dan yang berikut mungkin kedepannya itu ada lakukan mitigasi Bapak, screening ODGJ itu penting. Karena ada 2 fase ini Bapak, ada ODGJ, ada ODMK. Jadi deteksi dini ini penting untuk mendeteksi kesehatan jiwa. Dan tujuannya untuk mengetahui faktor risiko yang tujuan pada kesehatan mental. Jadi teman-teman puskesmas ini sebenarnya sudah melaksanakan, cuman mungkin gemanya belum muncul di publik karena posyandu jiwa itu kan ada Bapak. Jadi mereka punya instrumen screening, punya kuesioner untuk anak-anak remaja. Ini mitigasi. Screening ini penting dan instrumen ini tentu sesuai rekomendasi dari Kemenkes sesuai kelompok usia. Dan yang paling penting pasti mengutamakan prinsip kerahasiaan untuk screening jiwa ini. Oke, mungkin ada lagi Pak Heri atau? Iya, mungkin yang terakhir dari saya bahwa ini bentuk komitmen saya di Kecamatan Welak, bahwa saya minta doa dan dukungan untuk saya tetap melakukan pemantauan ODGJ di wilayah saya. Dan harapannya 100% ODGJ yang ada di Kecamatan Welak saya bisa pantau, dan outcome-nya mungkin nanti bisa kepatuhan teman-teman ODGJ ini meningkat dalam konsumsi obat, dan outcome-nya lagi kekambuhannya itu bisa menurun lah. Karena ini bagaimanapun bahwa mereka manusia yang butuh perhatian kita, butuh perhatian pemerintah, dan sekecil apapun yang kita lakukan itu berarti bagi mereka. Dan yang terakhir Bapak izin bahwa saya ingin bahwa ODGJ yang masih sedang dipasung untuk menjadi prioritas, bahwa mereka harus bisa bebas pasung. Dan sebagai penutup, bahwa marilah kita saling peduli mulai dari hal-hal yang kecil. Baik. Terima kasih banyak Pak Heri untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa membawa perubahan yang positif begitu untuk masyarakat sekitar begitu Pak Heri ya. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Baik Pak Heri, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, terima kasih sama-sama. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.